Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, saudara-saudara semua sebangsa, setanah air, juga semanusia. Pada malam hari ini, alhamdulillah ini saya bersyukur bisa sowan ke rumah Pak D Jabu ini. Barusan sore tadi Pak D Jabu ke rumah cinta dan saya karena longgar, slow, dan malam hari ini saya bersama Umi, saya ajak sowan ke sini. Pak D Jabu ini dalam kaitan tari sufi ya, sangat luar biasa apresiasinya. Dimana pada Hall Syekh Rumi yang ke-745 di Cepu itu saya menggelar pameran lukisan, dan pameran lukisan itu didominasi oleh Pak D Jabu ini ya, dan juga disertai pelukis-pelukis yang lain ya. Saat itu dari Mas Trisno, Mbak Toan, Bojonegoro, juga Mas Amar Abdillah dari Tayu, dan pelukis lain yang ikut nimbrung di dalam pameran itu. Dan apresiasi dari Pak D Jabu ini, kami sendiri selaku penyelenggara ya, tentu berterima kasih yang tak terkira ya, atas apresiasi Pak D Jabu ini. Dan malam hari ini kita bincang-bincang kayak tombo kangen karo dulur-dulur tari sufi Pak D. Karena saya temukan lukisanmu itu berada di banyak link tari sufi, baik di Bojonegoro, di Cepu, atau entah di mana itu ada itu. Dan mereka tentu memperolehnya bisa saja nembung saya, nembung di pesantren Kentong Pak Sakijan, atau mengambil sendiri di rumah cinta Cepu, Ngelaju. Nah ini Pak D, bagaimana kesan pesan panjenengan ya berkaitan perhilatan besar yang sulit diulang kami kira saat itu, karena kehadiran 1.500 tari sufi dengan musik yang begitu banyak, dengan lapangan yang penuh dengan orang. Saat itu jenengan ekspresi lukis sambil menari juga. Bagaimana itu ceritanya, kesan-kesan dulu jenengan terhadap anak-anak yang luar biasa itu? Itu kan waktu saya di Cepu ya, tepatnya di Tuk Buntung ya, benar Tuk Buntung di lapangan itu ya. Itu sangat menarik, apresiasinya anak-anak itu sangat suka sekali, baik mereka dari berbagai pondok Nusantara ya. Iya benar. Ya, se-Indonesia itu. Perwakilan berapa, atau mungkin ada yang 50, 30 sampai jumlah 1000 berapa ya? 1.500 itu. Padahal waktu itu ancer-ancernya mengatur tari sufi cuma 1000 ya. Ternyata meludak dalam kondisi yang sangat hebat, itu hujan deras. Hujan deras, musik tetap main ya. Tari sufi tetap dengan asiknya, dengan ikhlasnya, dengan senangnya. Ya, itu sangat bagus sekali itu melihat itu. Dan sebelum itu kan panjenengan bersama saya tidur bersama di pesantren Ngelaju itu ya. Nginep di sana. Bahkan beberapa cat saya lihat masih tertinggal di Ngelaju itu. Bagus itu, wilayahnya bagus, apresiasinya sangat menarik, kesungguhan, keseriusannya, kekompakannya. Dan ini Pak D, apresiasi pameran itu ternyata tidak tinggal diam. Ternyata banyak anak-anak itu saya lihat di link-link mereka itu ada yang mungkin terpengaruh, saya tidak tahu ya, melukis, ada yang wayang, ada yang melukis potret, ada yang melukis dari bahan-bahan yang dulu kita pernah bikin dari sampah. Dan sampai sekarang yang ada di Cafe Tabli sendiri masih saya pasang, dan sering dilihat orang di demek-demek gitu. Iki bahannya nopo, niki nopo. Padahal saat itu kita apresiasi dengan bahan yang tak terhingga ya. Ada daun, ada grajen ya, ada sampah-sampah plastik, koran, koran. Dan itu masih utuh semua sekarang.
pasang di berbagai rumah anak-anak tari sufi di berbagai kota itu. Iya. Terus pesan panjenengan apa dalam kaitan momen yang kemarin itu? Pesannya ya diteruskan aja bagi pemula yang ingin belajar atau siapapun. Sebenarnya bentuk apresiasi sebuah kesenian itu apapun bisa. Yang penting dilakukan. Jangan takut itu baik atau buruk, itu tidak ada. Yang ada adalah sebuah keindahan. Adalah sebuah keindahan. Makanya kan perlu ditingkatkan, karena walaupun itu sekedar melukis ya, itu kan untuk terapi jiwa, untuk wawasan, untuk perenungan, itu kan sangat bermanfaat sekali untuk sebuah pemikiran manusia. Sangat bagus itu melukis. Kami kira ungkapan panjenengan itu bisa saja berbentuk puisi ya. Jadi orang jangan terlalu terteriak ngono lho. Iya. Yang penting diungkapkan. Ya. Terserah itu yang mendengar. Ya. Kalau ini lukisan terserah yang melihat. Ya. Tapi paling tidak kan juga harus belajar ndak Kak Pak De? Ya. Untuk tahapan-tahapan tertentu dari seni lukis itu. Belajar itu memang perlu ya, dan sangat penting, karena sebenarnya sebuah belajar itu kan tidak ada batasnya. Tidak ada batas, tidak ada akhir. Siapapun harus masih belajar. Sampai sekarang detik ini pun saya tetap masih belajar. Jangan takut, jangan malu bagi anak-anak atau orang tua. Makanya ketika anak itu melakukan hal-hal yang unik dalam kategori yang ini bisa membuat sesuatu yang indah ya, apalagi ya disebut sebuah karya. Makanya melakukan apapun tidak usah malu-malu, tidak usah takut, lakukan saja. Itu semua itu nanti akan muncul keindahan-keindahannya. Wah, seperti puisi saya ya, soal cinta mainkan saja. Cinta itu indah. Lah Naomi gimana? Minta pendapat lukisan-lukisan yang sepanjang Abah pajang di rumah, yang disimpan di otong-otong kemana-mana. Itu kan lukisan Pak D ya. Saya pripun nak calon jenengan. Ya saya itu kan jenis hasil karya ya. Hasil karya. Dan itu tidak semua orang bisa melakukan seperti itu. Nanti kok persis, kok bagus gitu. Minimal misalkan tidak bisa melakukan sebuah karya atau melakukan sebuah kesenian, minimal itu mempunyai jiwa. Itu yang paling penting. Mempunyai jiwa seni. Ya, itu modal ya? Itu modal sebenarnya manusia titiknya di situ. Seni itu kan luas ya, makanya sifat syukur itu seni. Ya. Melihat sesuatu yang indah menjadi syukur, melihat sesuatu apapun makanya bersyukur terus, itu jangan sampai berhenti. Itu seni juga. Ya. Kalau begitu kiai juga seni, seniman itu. Ya, menurunkan sifat indah itu. Ya. Di dalam jiwa. Ya. Wow. Dan bahkan Syekh Rumi sendiri juga bilang gitu, keindahan Tuhan turun ke bumi melalui seni. Ya, makanya kan Allah sendiri kan disebut Sang Maha ya. Iya, Maha Indah. Sang Maha. Ya, Sang Maha. Dan Allah sendiri memang sangat hebat. Ya, maka Nabi sendiri sampai menyatakan Allahul Jamil yuhibbul jamal. Allah tuh Maha Indah dan suka kepada keindahan. Ya. Itu intinya seni ini ya. Intinya seni. Pak Tio gimana komennya tentang lukisan Pak D Jabu itu? Walau dulu belum belum tahu. Kalau kan kamu Pak Tio melihat banyak lukisan Pak D kan? Iya. Di mana coba? Cepu pertama kali. Iya. Kan Cepu pertama di kali Pak saya lihat lukisan Jam. di Pak Dijabu di Cepu di Laji itu. Dengan namanya Pak Dijabu sebenarnya saya nggak asing. Karena saya pernah acara di IKPGR Semarang Sampangan, itu acara kolaborasi musikal puisi sama ada pelukis Umha juga. Jadi nama Dijabu saya juga nggak asing sebenarnya. Cuman saya lihat lukisannya ya termasuk ada keindahannya, karena berbagai macam variasi dan bahan-bahannya juga ada daun, ada gradien. Saya asing itu, baru kali itu saya lihat
lukisan ada pakai daun sama belajar itu. Dan juga potret, juga pemandangan, juga hewan, macam-macam ikan itu. Karena Dan ini teringat masa saya masih SD sebenarnya pengen belajar melukis sama tetangga, cuman nggak sempet. Terus dari SMP saya tuh memang sudah melukis, cuman hanya sekedar iseng di buku pakai pulpen. Tapi lukisan abstrak mesti saya setiap apa gitu lukis abstrak sama sakit puisi itu pasti kalau setiap apa tuh, tapi cuma pakai pulpen di buku tulis itu. Jadi selama saya di jalanan pun itu saya juga belum sempat menjamah seni lukis. Baru sempat belajar mau Agustinong nggak jadi karena saya fokusnya di situ di seni musik sama puisi. Bahkan baru-barunya koran Meteor itu saya ngamen di bis kota Damri itu pakai puisi saja, nggak pakai gitar. Itu pertama kali pengamen puisi di Semarang itu waktu itu saya tahun 97-an itu. Ya kebetulan ada wartawannya, ada motret. Ya pas saya turun di halte Lawangsewu, wartawannya turun wawancari saya. Ternyata biasanya masuk di halaman utama Meteor. Nah, terus saya tahu di Cepu itu lihat lukisan siapa yang dan tekennya Pak Jabu semua. Iya. di mana-mana karena dia kan mengikuti saya terus ya, kemana, ke rumah siapa pasti ada ketemu lukisan itu Pak Jabu. Kalau 70 80 ada ya. Wah, ada ya. Kentong juga ada. Iya, kentong. Ya, kalau Umi itu ya seni, tapi seni masak. Itu juga seni. Dan ini saya rasa dengan adanya keberadaan Pak Jabu berkesenian sampai bisa menjalar kemana-mana itu menjadi suatu inspirasi bagi generasi. Apalagi kalau misalkan setiap pengadaan acara di mana sama tari sufi itu juga bisa membuat anak-anak tari sufi mempunyai arahan. Selama ini mungkin kegiatannya apa, tapi kok dalam hal seni lukis, kesenian atau budaya di zaman sekarang kan memang agak terkikis. Dengan adanya semacam itu, kemungkinan besar anak-anak generasi muda itu akan bisa teralihkan yang tadinya tergerus dengan zaman yang modernisasi menjadi bervariasi kembali ke seni budaya yang sebenarnya di Jawa. Kayak lukis lah gambarnya, dialihkan. Ya, terima kasih Pak Tio. Wah, ini komentator ulung ini. Pak D, berkaitan dengan itu yang dulu jenengan sambil menari, kemudian melukis wajah Syekh Rumi yang tanpa melihat potretnya Dan terbaliknya. Iya, dan itu lukisannya terbalik. Coba diceritakan sebentar ini, soalnya itu proses kreatif yang aneh. Bahkan begitu tahu orang wajah Syekh Rumi, begitu kok balik, wow, wah itu sempat gemuruh itu. Gimana itu Pak D? Ya, itu kan sebenarnya didasari awal adalah sebuah pemahaman. Nah, ketika melukis itu kan kalau menurut saya ya, atau menurut siapapun mungkin hampir sama. Itu antara pikiran, hati, dan tangan itu harus bersatu. Jadi pikiran, hati, tangan itu harus bersatu menjadi sebuah ketenangan. Ya. Ketika saya melihat gambar Syekh Rumi, saya lihat itu kan manusia mempunyai daya rekan yang disebut memori. File birunya itu, cetak birunya dimunculkan lagi di depan kanvas itu. Sebenarnya kita itu ngeblak sebenarnya kalau sebuah pemikiran imajiner kopi paste, cuman disorotkan ke kanvas, tinggal kita mengerjakan itu sebenarnya. Itu kan butuh pelajaran yang tidak pendek waktunya. Dengan atraksi kan yang namanya sebuah hiburan kan sah-sah saja. Dan itu ya Pak D, orang kita lho engko ono meneh ya. Ya kan nyambung terus itu. Iya.
Dan ini terakhir Pak De. Jenengan karena dikangeni banyak anak-anak itu, ya mengungkapkan salam rindu ya, untuk anak-anak itu. Karena daripada saya ditanya terus, nanti saya suruh lihat YouTube aja. Ya salam kembali buat adik-adik atau mas-mas, mbak-mbak atau siapapun lah, salam kembali. Kerinduan itu memang perlu kita bangun, dan kerinduan itu tidak usah menunggu mood, istilah melukis tidak usah menunggu mood. Mood adalah harus diciptakan. Seperti kerinduan itu harus diciptakan terus. Makanya kan batin pikiran kan silaturahmi sebenarnya. Kalau sering kita ajarkan seperti itu, nanti yang sana juga kangen, sini akan kangen. Nanti akan ketemu secara batiniah atau secara pikiran atau secara apapun, sampai susah untuk menjelaskan. Itu nanti akan dipertemukan lah, cepat atau lambat. Dan begini, kalau hubungannya dengan mata, kata berpisah itu ada. Tapi kalau hubungan dengan hati, tidak ada kata berpisah. Karena ada memori tadi ya. Semua harus menciptakan sebuah kerinduan. Karena rindu itu adalah indah. Rindu itu adalah indah. Luar biasa ini. Dan rindu hilang musnah cinta. Matur nuwun ini Pak De. Matur nuwun Mbak. Ini siaran di rumah Pak De Jabu, tepatnya di mana nih Pak De ini? Mijen. Mijen. Wilayah Mijen, Kecamatan Mijen Semarang. Iya, RT RW-nya? RT 9 RT 9 RW 7. RT 7 ya, benar ya? RW 9 RT 9 RW 7. Iya, bagi siapa saja yang mau silaturahmi ke Pak De ini, Pak De Jabu ini, monggo, apalagi menyangkut pesan lukisan ya, satu misal ya. Ya, ini bisa langsung datang ke sini, ke Pak De Jabu ini. Saya yang terima kasih banyak kepada Pak De ini yang telah memberikan apresiasi pameran lukisan saat itu, dan itu menjadi kenangan abadi bagi anak-anak tari supi Nusantara. Matur nuwun dan semangat ini Pak De. Yo bareng semangat jempol ini tari supi semua. Allahumma sugih nih, sugih karya Pak De. Dan I love you. Salam rindu kami ini dari Pak De Jabu kepada anak tari supi yang sering tanya kepada saya. Dan semoga nanti Allah mempertemukan kita semuanya. Terima kasih, dan silakan like, comment, share, dan subscribe ke Kiai Budi Channel ya, untuk melihat mozaik peradaban Nusantara yang indah dan hati luhur ini, sebagaimana potensi dari Pak De Jabu dalam seni lukis ini. Dan semoga kita melihat siaran ini sebagai apresiasi atau sebagai contoh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.